Singkat cerita, setelah semua serangan dari para anggota parti gabungan Cry kemarin sudah berhasil ditahan oleh Dewa Keller dengan menggunakan kekuatan Outer Sense. Dan juga setelah Cry sudah menjelaskan kepada kita tentang apa itu kekuatan dari Outer Sense, maka pada halaman yang pertamanya, semua anggota dari parti gabungan mereka yang kebetulan sekarang masih tidak percaya dengan apa yang sudah mereka lihat, akhirnya mereka pun kini kembali mencoba untuk dapat bisa menyerang tubuh dari Keller sekali lagi. Dengan niat untuk bisa memastikan apakah penjelasan dari Cry kemarin adalah sebuah fakta, serta apakah benar Keller bisa menggunakan kekuatan imajinasinya untuk dapat bisa menghentikan semua serangan dari mereka, walaupun dia tidak menggunakan kekuatan sihirnya sama sekali. Dimana di dalam praktiknya, urutan serangannya masih sama seperti kemarin, yaitu Ruinlah yang pertama kali menyerang lebih dulu dengan bantuan dari Finis. Lalu setelah itu, Selene, Lucia, dan juga para Noble Spirit lainnya kini langsung mengikuti Ruin untuk dapat bisa menyerang secara bersama-sama menuju ke arah tubuh dari Dewa Keller dengan menggunakan kekuatan penuh mereka. Tapi sekali lagi, serangan dari pasukan parti Cry itu kini langsung menjadi menghilang. Lalu, entah dari mana, tiba-tiba saja muncul kekuatan sihir yang sama tepat di hadapan mereka. Yang artinya, semua sihir gabungan dari mereka kini justru malah bisa dipantulkan lagi menuju ke arah parti dari Cry dengan niat untuk bisa menyerang mereka. Beruntungnya, Cry pun memiliki paladin terkuat di dunia, yaitu Atom Smart. Jadi di dalam pertarungan ini, mereka pun sekarang masih bisa bertahan dengan menggunakan bantuan sihir dari paladin. Yap, intinya kejadian yang kemarin itu dilakukan sebanyak 2 kali. Pertama, karena mereka tidak tahu, dan yang keduanya dilakukan untuk bisa memastikan. Lalu setelah sudah yakin bahwa ucapan dari Cry itu adalah sebuah fakta, maka Keller pun dari kejauhan kini seketika langsung berkata kepada parti gabungan ini. Dengar, sejak lahir, batas kekuatan antara diriku dan juga dunia ini sebenarnya sudah samar. Yang artinya, dunia ini selalu menjadi bagian dari tubuhku. Awalnya, orang-orang menyebutku gila karena aku memiliki imajinasi yang berlebihan. Bahkan, mereka pun sampai menganggapku orang yang sakit. Namun pada akhirnya, aku pun bisa sadar bahwa aku bisa mengendalikan kekuatan yang ada di dunia ini sesuai dengan keinginanku sendiri. Seolah-olah dunia ini adalah tanganku, mataku, kakiku, dan juga pikiranku. Gampangnya, semua indera yang ada di tubuh Keller terikat dengan dunia. Jadi, apapun yang dipikirkan oleh Keller bisa berubah menjadi kenyataan. Sayangnya, tidak jelas sampai mana batas kekuatannya. Karena sejauh ini, hanya seperti itu sajalah penjelasan yang sekarang ada di dalam novelnya. Mendengar ucapan itu dari mulut Keller, yang kebetulan sesuai dengan ucapan dari Cry kemarin, maka semua teman-teman dari Cry kini otomatis langsung menjadi yakin bahwa memang benar Cry adalah dewa. Mengingat hanya para dewa sajalah yang bisa mengerti apakah jenis kekuatan dari para dewa yang lainnya. Berdasarkan hal tersebut, mereka pun kini menjadi semakin bersemangat. Hingga tanpa pikir panjang, para anggota parti utama dari Grieving Soul, kini mereka pun langsung memimpin serangan ini, barulah para anggota parti lainnya mengikuti. Sekarang yang pertama kali menyerang, dia adalah Atom Smart. Di mana pada kesempatan ini, Atom Smart pun akhirnya mulai menggunakan kekuatan dari relik pedang paladinnya, yaitu sebuah pedang besar dengan elemen cahaya yang bentuknya mirip seperti ini. Kemudian sambil berlari dengan sangat cepat, dia pun langsung mencoba untuk dapat bisa menyerang tubuh dari Keller dalam 1 kali tebasan. Beruntungnya, Keller pun bisa membaca semua serangan dari Atom Smart. Hingga pada momen itu, dia pun berhasil menghindarinya dengan sangat mudah. Serta, Keller pun kini seketika langsung mencoba untuk dapat bisa melakukan serangan baliknya dengan menggunakan kekuatan tak kasat mata. Sayangnya, lawan dari Keller adalah paladin terkuat. Sehingga, serangan tak kasat mata dari Keller barusan sekarang nampaknya sama sekali tidak mempan karena Atom Smart masih berdiri tanpa mengalami sedikit pun luka. Nah, di momen itulah, Keller pun sekarang langsung memuji kehebatan dari Atom Smart dengan cara berkata seperti ini kepadanya. Haha, bodoh tapi kuat. Mana ada hunter yang mencoba untuk dapat bisa menyerang dewa dengan menggunakan senjata seperti itu. Tapi meskipun begitu, kehebatanmu patut aku akui. Karena jika seranganmu tadi mengenai pasukan Phantomku, maka sudah jelas mereka pun pasti akan langsung mati. Mendengar pujian itu dari Keller, Cry pun kini seketika langsung menambahkan. Benar, walaupun dia adalah seorang paladin yang tugasnya adalah untuk dapat memberikan perlindungan, tapi Atom Smart merupakan murid dari Luke. Jadi, dalam urusan menggunakan pedang, Atom pun sebenarnya tidak begitu buruk. Oleh karena itu, berusahalah untuk bisa menghindar.
Karena jika dirimu terkena serangan dari Atom Smart, maka kau pun pasti akan bisa dikalahkan. Awalnya, tujuan dari Cry cuma bicara asal-asalan saja tanpa ada maksud apapun. Tapi di mata dari Keller, Cry justru malah dianggap sekarang sedang meledeknya. Mengingat pada kesempatan itu, Cry pun sekarang sama sekali tidak bergerak dari tempatnya. Namun, dia pun hanya memberikan perintah kepada teman-temannya demi dapat bisa menyerang Keller sambil memberikan komentarnya dari jauh. Menarik ya, tepat ketika Keller dan juga Cry sekarang sedang berbicara, maka dari arah belakang tubuh Keller, Tino dan juga Lismart, kini mereka pun akhirnya seketika langsung bergerak. Di mana di dalam praktiknya, mereka pun kini seketika langsung melancarkan teknik tendangan meteornya dalam kecepatan penuh. Namun sayangnya, respon dan juga pergerakan dari Keller sekarang jauh lebih cepat. Sehingga semua serangan gabungan dari Tino dan juga Lismart saat ini sama sekali tidak ada yang kena. Lalu setelah Keller sudah berhasil menghindar, maka sekarang giliran dari Lucia yang akhirnya ikutan menyerang. Di mana pada kesempatan itu, Lucia pun segera menggunakan teknik sihir andalannya yang biasa, yaitu teknik sihir Hellstorm. Dengan niat untuk bisa mencabik-cabik tubuh dari Keller, di saat dia sekarang sedang sibuk untuk bisa menghindari semua serangan gabungan dari jarak dekat, yang kebetulan saat ini sedang dilakukan oleh Atom Smart, Tino dan juga Lismart. Tapi, untuk yang kesekian kalinya, hal yang sama pun kini kembali terjadi lagi. Karena ketika serangan sihir gabungan mereka sekarang sudah mulai mendekat, maka tiba-tiba saja teknik sihir mereka sekarang langsung menjadi hilang, mirip seperti dimakan sesuatu. Nah, di momen inilah Elisa pun akhirnya langsung menyadari sesuatu. Hingga tanpa menunggu lama, Elisa pun sekarang langsung berkata dengan sangat kencang menuju ke arah teman-temannya. Dengar, kekuatan dari dewa itu sekarang belum 100% kembali. Karena faktanya kita telah memaksanya untuk bisa bangun. Padahal jika sesuai ramalan, seharusnya Dewa Keller baru akan muncul pada waktu 100 tahun ke depan. Gara-gara itulah, dia pun sekarang menjadi terpaksa harus memakan mana material yang ada di dalam gudang harta karun ini. Sehingga secara perlahan, wujud dari gudang harta karun level 10 ini saat ini otomatis langsung menjadi menghilang, serta sekarang mulai tersedot menuju ke dalam tubuh dari Keller. Yang artinya, kekuatan ajaib dari Keller pasti ada batasannya. Jadi, jika kita menyerang Dewa Keller sampai kehabisan mana, maka seharusnya kita pun pasti bisa menembus teknik pertahanan tidak terlihat dari Dewa Keller yang sejak tadi terus menghalangi semua serangan dari kita. Mendengar ucapan tersebut dari Elizabeth, Cry pun kini seketika langsung menambahkan dengan cara berkata seperti ini kepada teman-temannya. Oh, jadi itu ya penjelasannya. Kalau begitu, ayo kita serang secara bersama-sama tanpa mencoba untuk bisa berhenti. Nah, setelah mendengarkan ucapan dari Elizabeth dan juga setelah mendapatkan persetujuan dari Cry, maka semua anggota parti gabungan ini kini mereka pun kembali menyerang lagi tanpa berhenti. Di satu sisi, Atom Smart, Lismart dan juga Tino diberikan tugas untuk dapat mengalihkan perhatian dari Dewa Keller. Dengan cara menyerang Keller secara bertubi-tubi dengan menggunakan kekuatan mereka masing-masing tapi dari jarak yang sangat dekat. Sedangkan di sisi lainnya, tim dari Lucia, yaitu tim dari para magus, sekarang langsung mencoba untuk dapat bisa menyerang Keller lagi dengan menggunakan kekuatan sihir mereka. Melihat semua serangan beruntun dari para hunter ini, Keller pun akhirnya seketika langsung memutuskan untuk dapat bisa melakukan serangan baliknya dengan sedikit serius. Padahal sejak tadi, Keller pun hanya mencoba untuk bisa bertahan. Di mana di dalam praktiknya, Keller kembali menggunakan kekuatan Outer Sense yang mirip seperti teknik gravitasi Whitebird. Tapi untuk Keller, tekniknya sekarang tidak ada namanya. Mengingat pada momen itu, Keller pun tanpa pikir panjang, kini langsung mengangkat kakinya ke udara. Lalu, dia pun segera mengempaskannya dengan sangat kencang sekali ke tanah. Gara-gara itu, udara dan juga langit yang ada di sekitarnya kini langsung menjadi retak. Serta sebuah energi besar sekarang langsung keluar tepat di sekitar tubuh dari Keller. Akibatnya, Atom Smart, Lismart dan juga Tino kini otomatis langsung menjadi terpental. Kemudian, semua yang ada di belakang mereka, yaitu Lucia, Celine, Ruin, dan juga para Noble Spirit, mereka pun kini akhirnya berhasil dibuat tumbang hanya dengan satu kali serangan. Sebagai gambaran kekuatannya, beginilah ucapan dari Cry kepada kita sebagai para pembacanya. Hah? Boleh juga. Atom Smart yang merupakan paladin terkuat sekarang bisa dibuat menjadi terpental dan juga sekarang berhasil dibuat tumbang. Jadi tidak heran jika para anggota party yang lainnya sekarang bisa mengalami hal yang sama.
Ditambah, pohon Yggdra yang merupakan pohon dunia sekarang ikut menjadi bergetar akibat efek serangannya yang sangat kuat dari seorang dewa Keler. Menarik ya, di saat semua teman-temannya sekarang sudah berhasil dikalahkan tanpa ada satupun yang tersisa dan juga tanpa ada satupun orang yang masih bisa berdiri. Maka untuk saat ini, kita pun bisa melihat sama-sama bahwa ternyata masih ada satu orang yang berdiri tepat pada posisi paling belakang. Yap, bener banget, dia adalah Krai. Melihat hal itu, Keler pun langsung menoleh ke arah Krai sambil berkata seperti ini kepadanya. Pahlawan, kau berhasil melindungi dirimu sendiri dari seranganku barusan dengan menggunakan kekuatan yang aneh juga. Bahkan, ketika aku mencoba mengecek dengan menggunakan kekuatan Outer Sense, aku pun sekarang sama sekali tidak bisa tahu bahwa seperti apakah kekuatan yang saat ini kau miliki. Hingga kau pun mampu menahan semua seranganku tanpa sedikit pun terluka. Mendengar pertanyaan itu dari Keler, Krai pun kini seketika langsung tertawa, tapi di dalam hatinya saja dengan nada yang mengejek Keler. Haha, apaan sih dewa itu? Kekuatan aneh apa coba? Padahal itu bukan apa-apa, karena aku cuma menggunakan kekuatan dari relik Severing. Tidak hanya itu, karena di dalam satu kesempatan yang sama, Krai pun kini kembali melanjutkan. Dengar, bukan maksudku untuk sombong, tapi nyawaku sekarang masih ada 14. Jadi, dengan modal 14 nyawaku ini, maka aku pun sekarang akan maju ke depan untuk dapat bisa melawannya secara langsung. Lagian percuma juga sih, mau kabur pun aku tidak akan pernah bisa. Jadi daripada kabur, maka lebih baik aku tetap maju untuk bisa menjadi umpan. Yap, intinya cuma Krai yang sekarang masih bisa bertahan. Serta mulai dari sini, Krai pun akan bertarung melawan dewa secara langsung dengan menggunakan kekuatan yang aneh. Nah, menarik ya. Entah kenapa, setiap kali Krai memutuskan untuk bisa bertarung, tiba-tiba saja suasana di sekitar tubuh dari Krai otomatis seketika langsung mendukungnya. Mengingat di dalam praktik ya, tepat ketika Krai sekarang sudah bergerak untuk dapat bisa berjalan demi bisa mendekati tubuh dari Keler, maka di saat yang bersamaan, langit yang tadinya cerah kini seketika langsung berubah menjadi hitam. Serta hujan dan juga petir sekarang langsung turun untuk bisa menyambar tepat di atas kepala mereka. Ya, sebenarnya hal ini sulit sekali untuk dijelaskan dengan kata-kata. Gampangnya, saat ini kalian bayangkan saja karakter utama dari anime yang lainnya. Dimana jika mereka sudah mulai serius, maka vibes dari pertarungannya akan ikut berubah untuk dapat mendukung pertarungan karakter utama itu menjadi semakin sinematik atau menjadi semakin epic. Nah, itulah yang sekarang terjadi kepada Krai. Gara-gara hal tersebut, semua orang yang menyaksikan hal ini sekarang langsung menjadi semakin takjub. Karena menurut mereka, kekuatan dewa dari Krai setiap hari menjadi semakin meningkat. Hal yang sama pun sekarang juga bisa kita lihat dari sudut pandang Keler. Di mana pada momen itu, Keler pun langsung berjalan untuk bisa mendekati Krai sambil bertanya seperti ini kepada Krai. Woi, pahlawan, apa yang baru saja kau lakukan? Apakah perubahan cuaca ini adalah bagian dari kekuatanmu juga? Nah, sebenarnya mulai dari sini dialognya akan menjadi sangat panjang. Tapi secara singkat, intinya Krai bicara seperti pada gambar yang ada di layar. Keler, aku akui kau ini memang kuat. Tapi sayangnya, meskipun dulu kau ini adalah yang terkuat, namun sekarang sudah bukan lagi. Karena faktanya, saat ini aku sudah tahu kelemahanmu. Biar bagaimanapun juga, di dalam dunia manusia ini, aku adalah hunter yang terkenal dengan kemampuan jeniusku. Tidak hanya itu, karena pada halamannya berikutnya, Krai pun kini kembali melanjutkan semua perkataannya lagi. Di mana di dalam dialog aslinya, inilah kata-kata yang diucapkan oleh Krai menuju kepada Keler. Dari dulu, aku sudah memprediksi kebangkitanmu dan menyiapkan semua rencana untuk bisa mengalahkanmu. Karena aku sadar, Outer Sense itu adalah kekuatan yang sangat gila. Tapi sayangnya, bukan cuma kau saja yang memiliki kekuatan gila seperti itu. Faktanya, aku pun juga memiliki kekuatan ilahi atau kekuatan dewa. Jadi bersiaplah, karena ini adalah serangan pembalasanku karena kau sudah melukai semua teman-temanku.
Nah, di momen itulah, Cray pun akhirnya seketika langsung menggunakan sebuah kekuatan dari salah satu Grimoire-nya, yaitu sebuah kekuatan Grimoire yang disebut dengan tarian Forever Dance. Kemudian sambil terus menari di hadapan dari Keller, maka Cray pun langsung berkata seperti ini kepada Keller. Jika kekuatanmu adalah organ dewa atau panca indera dari dewa, maka kekuatan dewa milikku fungsinya adalah sebuah kemenangan mutlak. Di mana setelah dirimu melihat kekuatan tarian sihirku ini, maka aku pastikan dirimu pasti akan bisa menjadi hancur. Menarik ya, tepat setelah berkata seperti itu kepada Keller, tiba-tiba saja langit di atas kepala dari Cray sekarang menjadi semakin ganas. Hingga ketika Cray mulai mengangkat tangannya ke atas dan juga mengayunkannya ke arah bawah, maka petir pun kini seketika langsung menyambar tepat menuju ke arah tubuh dari Keller. Sampai tubuh kecilnya pun sekarang langsung menjadi terpental dengan sangat jauh sekali menuju ke arah belakangnya. Di momen itulah, Keller pun mampu menyadari sesuatu yang sangat aneh. Sampai di dalam praktiknya, Keller pun dengan tatapan mata panik, akhirnya dia pun langsung berkata seperti ini kepada Cray. Gila, apa yang kau lakukan barusan? Ini adalah energi serangan dari para dewa. Jangan bilang kau ini adalah seorang dewa juga, sama seperti aku. Wow, menarik banget ya.